Ya, ini sering dan sering selalu ditanyakan gitu ya. Dan memang kenyataannya begitu. Kenapa digital transformation itu banyak yang gagal? Kok bisa ya kan gitu? Wah, kita kan udah investasi banyak gitu ya. Tapi ujungnya kita nggak mau dong kalau gagal gitu ya. Saya pikir ini menjadi sebuah proses belajar yang mahal menurut saya. Pada kenyataannya gitu ya, kita baca laporan-laporan dari para analis gitu ya, nggak banyak sebenarnya yang digital transformation yang berhasil. Gitu ya. Nah, satu hal yang kita harus ingat, digital transformation itu tidak ada yang instan. Jadi ini adalah journey. Journey panjang itu butuh energi yang besar gitu ya. Nah, oleh sebab itu kesadaran untuk kemudian mengelola ekspektasi itu satu sisi juga harus kita kelola gitu ya. Karena kalau kemudian kita tidak mengelola aspirasi dan ekspektasi itu, akhirnya kemudian orang merasa wah kita kok nggak bergerak gitu ya. Padahal ini memang butuh sebuah journey, sudah perjalanan yang harus kita lalui bersama. Ada yang butuh 5 tahun untuk melakukan digital transformasi gitu ya, karena memang banyak yang harus dilakukan sentuhan-sentuhan, perubahan-perubahan gitu ya. Itu yang kemudian membuat orang nggak siap ya dalam sebuah perjalanan panjang. Orang lebih kepada short sighted, ingin melihatnya dalam jangka pendek semuanya, nggak bisa ya. Jadi ini juga perlu mengelola gitu ya, mengelola ekspektasi harapan dalam konteks itu. Nah, tapi yang kedua yang menurut saya yang sangat penting juga adalah orang dalam konteks digital transformasi itu lebih mengutamakan kepada hal yang sifatnya external drive gitu ya. External drive itu apa? Yaitu salah satunya tentunya adalah teknologi. Nggak salah gitu ya, karena kita ingin masuk di dunia digital, maka kemudian kita belanja teknologi. Itu yang kemudian akhirnya kita nggak siap untuk menyiapkan hal yang lain kan gitu ya, yang sebenarnya sangat menentukan. Ya seperti tadi dari Forbes tahun 2022 juga pernah merilis salah satu kekuatan digital itu sebenarnya justru terletak pada bagaimana orang-orang yang di dalamnya, bukan terletak pada teknologinya. Teknologi itu mungkin hanya, menurut Gartner, hanya satu kali saja impact-nya terhadap digital transformation. Tapi ketika kita menyentuh di aspek people, kesisteman yang ada di organisasi, the new way of doing, policy-nya dirubah, itu akan membuat impact yang bisa 10 kali lipat atau bahkan lebih. Nah, ini yang saya ingin katakan. Kenapa kemudian banyak orang bertanya-tanya transformasi digital itu kenapa kok gagal? Karena kebanyakan mereka lebih menekankan di aspek yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya perangkat kerasnya aja gitu ya, hal-hal yang sifatnya dari eksternal yang kita mau bawa ke sini, yaitu tentang adopsi teknologinya. Tapi mereka tidak memberikan perhatian cukup terkait dengan leadership, terkait dengan people development, melakukan reskilling, upskilling dan sebagainya, yang itu akan menjadi faktor penentu, termasuk di dalamnya merubah mindset, kemudian merubah the way of doing thing di dalam organisasi. Itu bisa merubah tata kelola organisasi gitu ya, karena organisasi selama ini lebih banyak ke structural, hierarkis, kemudian top down gitu ya. Nah, sementara di dalam digital transformasi itu justru juga perlu dirubah bagaimana kita men-set up organisasi yang akan mendukung digital transformation. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tentang budaya. Ya. Transformasi gagal karena tidak bisa merubah budaya di dalam organisasi. Maka saya ingatkan kembali, ketika kita melakukan transformasi, kemungkinan gagalnya memang besar. Ya. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati betul untuk memberikan atensi, perhatian yang cukup terkait dengan digital, karena digital tidak berarti hanya teknologi, tapi digital juga adalah tentang mindset dan budaya di dalam organisasi itu.